Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah. Anak-anak kelas 2 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bertemu di pembelajaran online dari rumah. Masih di tema 4, hidup bersih dan sehat. Namun di subtema 4, hidup bersih dan sehat di tempat umum, dan kita masuk di bagian akhir. Bagian 3 merupakan pembelajaran 5. Ini insya Allah materi terakhir sebelum kita masuk ke penilaian akhir semester atau PAS yang akan dilaksanakan di bulan depan insya Allah ya. 6. Anak-anak kelas 2 yang dirahmati Allah Jalla Jalaluhu, tujuan muatan mata pelajaran hari ini insya Allah ada bahasa Indonesia, memahami cara mengelola sampah, PPKN memahami kebersamaan adalah wujud persatuan ya. Kemudian terakhir matematika, memahami pola barisan bangun ruang. Sedikit Ustadz informasikan, yang kemarin sudah kita memahami pola barisan bangun datar, kemudian kita mengenal bangun ruang, insya Allah nanti kita mengenal pola barisan bangun ruang, yang tentunya tidak jauh beda dengan pola barisan bangun datar. Kita masuk di bahasa Indonesia, cara mengelola sampah. Nah, masyarakat perkotaan yang lahan kosongnya terbatas biasanya membuang sampah di tempat sampah yang sudah disediakan di rumah masing-masing. Jadi setiap rumah biasanya punya tempat sampah yang untuk menampung sampah yang dihasilkan setiap hari. Kemudian sampah diangkut sama petugas sampah dengan truk yang besar sekali. Coba bayangkan, satu truk itu penuh sampah, dan di satu truk ini biasanya hanya mampu mengangkut beberapa daerah saja ya, mungkin satu kelurahan ya. Kalau di kota besar itu mungkin satu kelurahan membutuhkan lebih dari satu truk karena saking banyaknya sampah yang dihasilkan. Dan antrian truk ini panjang untuk sampai ke TPA atau tempat pembuangan akhir, dan bisa dilihat betapa bercecerannya ya sampah di jalanannya itu. Nah, dan berakhir menjadi gunung di tempat pembuangan akhir tersebut. Bayangkan, mesin eskavator yang besar saja kelihatan kecil. Makanya kita sekali lagi menjadi anak yang muslim, yang beriman, harus benar-benar pandai mengelola sampah. Jangan sampai nanti ini tidak muat, terus sampai kita harus tinggal di dekat sampah. Ini kan naudzubillah ya, naudzubillah min dzalik. Jangan sampai ya, kita harus terus menjaga sampah, menjaga kebersihan rumah maksud Ustaz. Masih di bahasa Indonesia. Nah, berbeda dengan masyarakat di pedesaan ya, yang masih ada lahan untuk mengubur sampah rumah tangga. Nah, sampah-sampah organik dikubur, jadi caranya biasanya menggali dulu tanah dalam, kemudian kalau habis masak, sisa makanan, sisa potong-potongan sayur yang tidak bisa diolah, buah, bumbu dimasukin ke lubang. Ketika sudah penuh, nah maka ditimbun dengan tanah dan sampah pun membusuk. Ini terurai oleh cacing dan hewan-hewan Allah ciptakan lain di dalam tanah, dan lalu ditutup dan membuat lubang baru yang lain. Nah, setelah beberapa bulan, sampah yang tertutup tersebut menjadi tanah yang kompos namanya ya, menjadi tanah yang sehat, tanah yang gembur. Jadi seperti pupuk. Jadi kompos itu adalah pupuk yang berasal dari sampah-sampah organik. Bisa sayur rumah tangga, bisa daun-daun kering, bisa yang lainnya. Organik ya, bukan anorganik, nggak bisa. Plastik, kertas, besi juga nggak bisa. Jika menanam di tanah tersebut, insya Allah menjadi tumbuh subur. Nah, seperti contoh itu ya, mangganya pohonnya pendek tapi berbuahnya Masya Allah, luar biasa. Banyak. 6. Anak-anak kelas 2 yang dimuliakan Allah Jalla Jalaluhu, kita masuk di PPKN.
kebersamaan adalah wujud sebuah persatuan. Nah, alhamdulillah musim hujan telah tiba. Sudah hujan di tempat anak-anak kelas 2? Tuh, tempat Ustaz juga sudah mulai hujan. Jangan lupa doanya, Allahumma shaiban nafian. Ya Allah, turunkan hujan yang bermanfaat. Nah, agar tidak terjadi musibah banjir dan wabah demam berdarah, kita harus menjaga saluran air di dekat rumah, di lingkungan, agar tetap bersih dan mengalirkan air hujan dengan lancar sampai ke sungai, ke danau, dan seterusnya. Nah, bekerja bakti, membersihkan saluran air di lingkungan adalah wujud kerjasama dalam menunjukkan persatuan. Nah, di sini penting, kenapa? Coba ketika anak-anak lagi sedang ada kerjasama kerja bakti membersihkan lingkungan, anak-anak tidak mau ikut, boleh nonton TV di rumah, main, nanti di dekat lingkungan tidak dibersihkan, dilewati sama penduduk karena tidak mau ikut bantu. Nah, disitulah menggenang air sendiri, bisa banjir ke rumah sendiri, dan bahaya yang lain ada tentunya penyakit demam berdarah karena banyak penampungan air tidak mengalir. Nah, maka itu kita harus ikut bekerja sama, apalagi sama kita warga muslim ya. Tolong menolong, memudahkan hajat sesama saudara sama muslim, itu sangat bagus dan berpahala insya Allah. 6. Dan dengan kebersamaan adalah wujud persatuan, ada 7 manfaat kebersamaan dengan teman. Nah, jika kita bersama dengan teman, manfaatnya minimal ada 7 ya, paling sedikit. Ya ini, memiliki banyak teman. Nah, jadi rumahnya banyak. Menjaga kerukunan, kegiatan lebih menyenangkan, pekerjaan yang dilakukan bersama lebih cepat, dapat berbagi cerita, pekerjaan yang dilakukan bersama lebih ringan ya, selain cepat juga ringan, dan meningkatkan keakraban antar teman. Ya, kita masuk di matematika insya Allah, pola barisan bangun ruang. Nah, masih ingat ini? Ya, apa masih ingat ini ya? Apa masih ingat ini? Masih ya? Ini adalah bangun ruang, ada kubus merah, tabung kuning, dan ini apa? Tabung juga ya, tapi dia posisinya tertidur, tabung biru. Nah, jika dibariskan seperti ini, ya betul, Masya Allah, namanya pola barisan bangun ruang. Nah, terus ini apa ya? Ada yang ingat? Ya betul sekali, pola inti. Jadi pola intinya itu yang ada 3 bangun ruang tersebut. Ustaz ulangi, kubus merah, tabung kuning berdiri, dan tabung biru yang tertidur. Dia posisinya berbeda. Nah, ketika ditambahkan pola barisan yang lain, nah, jadi bangun ruang apa yang masih kosong? Masya Allah, tabung kuning melengkapi pola barisan tersebut. Sudah paham semua ya? Barakallahu fikum. Tugas hari ini cuma 1 insya Allah. Lengkapi pola barisan bangun ruang tersebut di bawah ini. Nah, sudah Ustaz siapkan. Dan soal pertama, ini kerucut hijau dan kerucut biru dan tabung hijau, bola biru, titik-titik, dan 6, prisma segi 6. Dan yang terakhir, kubus kuning, prisma segitiga, dan titik-titik. Nah, digambar ya, jangan cuma jawabannya jadi ketahuan. Soalnya juga digambar mulai dari kerucut biru, tabung hijau, dan seterusnya, bukan jawabannya saja. Biar tahu, bisa dikoreksi. Anak-anak kelas 2 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah hari ini selesai. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Yang sedikit semoga bermanfaat.
Ustaz doakan semoga anak-anak kelas 2 dimudahkan Allah dalam belajar dari rumah dan mengerjakan ujian akhir semester, pada akhir semester secara online insya Allah dimudahkan mengerjakan, tidak ada kendala dan dapat nilai maksimal. Jika ada kekurangan dari Ustaz mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.